Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Terima kasih juga yang sudah support channel ini. Ya, biar terus berkembang, terus banyak orang yang makin terbuka matanya. Agar, ibaratnya gimana ya, saya selalu memperingatkan untuk teman-teman itu berhati-hati dalam membeli mobil dalam keadaan second gitu. Jadi ini kejadian lagi hari ini. Saya ada inspeksi mobil. Ini mobilnya ya dibilang gimana ya, udah langsung aja sebut R3 2018. Dah R3 2018. Jadi ini ya, saya sekali lagi ya, kelakuan dari showroom nakal ini memang aneh-aneh gitu, bikin ketawa gitu. Kadang lagi ngecek gitu kan, aduh ya ampun, kok kayak gini kelakuannya gitu. Jadi saya udah ngecek R3 2018. Banyak sebelumnya itu banyak saya temuin kayak gini, tapi saya belum pernah bahas di YouTube maupun TikTok saya. TikTok udah pernah, tapi di YouTube ini belum pernah saya bahas. Jadi mereka itu menyembunyikan lampu check engine. Nah ini, mobil ini kisahnya check engine-nya nyala. Awalnya nih, awalnya kisahnya nyala. Jadi mungkin karena dia sudah pusing, check engine-nya ini udah diganti barang ini, check engine nggak nyala, nggak hilang-hilang juga apanya, check engine-nya begitu mesin nyala, mungkin di jumper sama dia sama lampu aki. Jadi di speedometer itu bisa dibongkar sama mereka. Habis itu di jumper tuh lampu check engine sama lampu aki yang warna merah itu disatuin sama. Jadi biar tujuannya gini, kalau pas di kontak on check engine nyala, lampu aki nyala, begitu di starter check engine-nya malah jadi hilang. Sebetulnya fault code-nya masih ketinggalan di ECU, tapi karena lampunya sudah di jumper sama dia ke aki, makanya nggak kedetek. Jadi kita mikirnya, oh iya, indikatornya normal, padahal nggak normal. Nih kalau kalian bingung nih, saya contohin. Saya berhenti dulu sebentar. Oke, saya cari tempat berhenti bentar ya. Nah, ini ada tempat berhenti sebentar nih. Nah, kita bahas di sini sedikit. Aduh, bentar. Nah, ini oke, kebetulan masih tutup. Nah, kalau kalian nggak tahu nih, saya bahas di sini. Nah, ini saya kedepankan kameranya dulu. Nah, kayak gini. Ini kan kita awal dari kita matiin dulu mesinnya. Nih, saya matiin. Begitu kita kontak on. Nah, ini ada lampu check engine. Yang kuning ini namanya check engine. Yang ini lampu aki. Nah, ini kan barengan nih, sama ya harusnya. Nah, dia kalau dinyalain, dia bakalan hilang dua-duanya. Nah, kebanyakan yang fault code-nya ini kan muncul check engine ini karena ada fault code atau kesalahan di sensor-sensor yang dia nginfokan ke ECU, terus ECU support ke speedometer, kasih apalah arahan bahwasanya mesin itu ada masalah di sensor mana gitu kan, kita harus scan. Nah, biasanya kalau misalkan nih, ini untuk showroom yang nakal nih ya. Jadi lampu check engine ini karena mereka sudah ringkih perbaikinya, barang sudah banyak diganti, habis itu nggak hilang-hilang juga lampu check engine yang ini, dia bakalan jumper sama lampu akinya. Jadi lampu ini di jumper ke sini. Jadi biar nggak ketahuan kalau mobil ini ada fault code. Kayak gitu. Jadi cara ngetahuinya gimana, Bang? Nah, cara ngetahuinya adalah tetap kita harus bawa inspektor atau kita harus bawa mobilnya ke bengkel resmi. Nah, itu solusi satu-satunya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dia memang harus di-scan ECU-nya. Jadi memang harus di-scan, makanya saya selalu bawa scan besar, scan kecil biasanya. Karena untuk mobil-mobil yang biasa, Jepang-Jepangan, biasa saya pakai scan yang kecil, yang kodok gitu, yang kecil. Kalau untuk mobil-mobil Eropa, saya biasanya pakai yang launch, yang besar, yang seri 4 Pro-nya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Orang lapangan ya, yang seperti saya sampaikan tadi, mereka mungkin sudah ringkih perbaiki kerusakan di ECU-nya, terus ya udahlah di jumper aja. Atau ada juga kemarin kejadian nih, saya baru ingat. Jadi di speedometernya itu diisolasi hitam sama dia. Saya perhatikan pas begitu kontak on,
kok lampu check engine nggak ada nyala. Harusnya nyala tuh. Kalau kalian kota on, lampu check engine indikator harus wajib nyala. Tapi kalau begitu hidup mesin, semua indikator harus bersih kecuali rem tangan. Itu aja dia. Jadi kemarin tuh saya heran, di kontak on kok nggak ada muncul check engine, saya matikan pun kok nggak ada muncul, saya nyalakan mesin nggak ada juga muncul. Cuman saya center, saya perhatikan, wih, ditutup pakai isolasi warna hitam gitu kan. Wah, ini berarti check engine nyala gitu kan. Nah terus yang untuk yang kasus ini, saya pikir awalnya normal, oh normal, indikator aman semuanya. Tapi begitu saya scan, saya read, saya baca datanya, loh kok ada fault code-nya, ada fault di ECU-nya, saya ada kesalahan lah gitu kan, ada kode kesalahan. Saya coba clear, saya off kan, saya kontak on lagi, loh masih muncul, saya bilang kan. Itu kebetulan di CKP ya, sensornya itu kebaca CKP gitu kan. Jadi saya clear lagi nih, clear, tapi kok check engine nggak nyala, harusnya nyala ini check engine, saya bilang gitu kan. Saya harusnya nyala ini check engine. Jadi saya coba korek-korek sedikit lah dari yang jual. Sensor CKP udah pernah ganti, oh udah bang, kemarin sempat nyala check engine, tapi sekarang udah aman katanya. Wah ini udah indikasi, saya bilang kan. Ini udah indikasi, bilang kan. Jadi saya cek lagi scanan, data stream, lain sebagainya. CKP-nya ini nggak, ibaratnya voltasenya nggak bagus lah, kan bisa dilihat gitu kan, data stream di scan itu bisa dilihat sensor CKP itu voltasenya itu nggak bagus, over voltage, dia di 25 volt. Jadi kan harusnya hanya di 14 gitu kan, 12 sampai 14 volt. Tapi di 25 volt, ini over voltage, saya bilang kan. Wah ini pasti bermasalah nih sensor CKP-nya. Makanya sadari itu langsung saya laporin sama yang mau beli mobil, bang ini ada indikasi bahwasanya lampu check engine-nya ini dimainin dalam arti dia jumper dia jumper ke lampu akinya ini. Saya yakin. Kenapa? Soalnya di sini nggak muncul check engine-nya, tapi begitu kita scan datanya keluar semua. Ini ada fault code harusnya mobil ini. Tapi kenapa di speedometer terbaca bersih? Berarti speedometernya sudah dimainkan, saya bilang gitu. Kalau dilihat dari segi congkel-congkelannya semua, karena 2018 kelihatan ya, mobil itu udah pernah kena baut, udah pernah kena obeng, baut-bautnya itu ya udah pernah kena obeng atau apa. Saya perhatikan ada bekas congkelan di bibir-bibir speedometernya itu. Ini menguatkan indikasi saya bahwasanya speedometer ini pernah dibongkar gitu kan, pernah dibongkar. Otomatis pasti pernah. Oh iya, betul nih indikasi saya, pasti check engine-nya pasti di jumper sama lampu aki gitu. Jadi saya gimana ya, kasih peringatan lagi sama teman-teman yang pengen beli mobil dalam keadaan second, lebih berhati-hati lagi dalam memilih mobil. Saya nggak akan sebut nama showroomnya karena saya sudah konsultasi sama teman saya, itu nggak bisa nyebut nama showroom, itu nggak bisa. Saya bisa kena UU ITE. Tapi setidaknya di sini saya sudah punya niat untuk ibaratnya kasih tahu lah ke teman-teman, berhati-hati dalam memilih mobil dalam keadaan second. Kalau kalian ragu sama mobilnya, kalau kalian ragu sama inspektor, kan nggak ada percaya sama inspektor, kalian inisiatif lah, bang saya mau bawa mobil ini ke, misalkan mobil itu Avanza, saya mau bawa mobil ini ke Toyota bang, keluar duit di sana 800.000, masih ibaratnya saya bilang ya, kalian beli mobil ratusan juta, keluar 800.000, tapi kalian tahu hasil mobil itu bagus atau enggak, itu menurut saya masih worth it untuk dilakukan gitu ya. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.